Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Malas Internasional. Balik lagi sama gue Bang Zaini. Vlog yang sekarang gue pengen ngebahas ini ya, masalah PKI. Jadi banyak dari klan Balawi sama budak-budaknya tuh fitnah kita semua tuh PKI. Jadi wah nih otak PKI nih mau ngancurin ini nih, mau ngadu domba umat Islam nih, ngadu domba Habib dan Kiai, ngadu domba ini, ngadu domba itu, apa segala macam lah. Nah sekarang ternyata dedengkot PKI itu ya klan Balawi juga, namanya DNAID. Dan brengseknya lagi tuh yang namanya DNAID tuh nggak diakuin sebagai anggotanya Robito Alawiyah, dan dia ngarang cerita lagi, ngarang sejarah. Zaman dahulu kalau tuh di Palembang ada janda punya anak namanya Nuh, dinikahin sama Bani Alawi yang bermarga Aidit. Nah saking sayangnya orang ini sama anaknya dinisbatkan anaknya itu namanya Aidit. Nah akhirnya Nuh itu punya anak namanya Jafar. Dulu ejaan lama kan pakai DJ gitu ya, Jafar. Jadi namanya itu Jafar Nuh, Jafar bin Nuh Aidit. Nah nanti ntar gue ceritain ke belakangnya itu ntar kayak gimana. Masalahnya waktu itu tuh Jafar Nuh, ini versinya Robito Alawiyah ya, versinya RA ribet amat. Nah jadi pas itu dan ID itu namanya versinya Robito Alawiyah tuh Zafar bin Nuh Aidit. Nah tapi yang lucunya nih ada versi lain lagi tuh, versinya wartawan Kompas, wartawan Republika itu mewawancari anaknya yang bernama Ilham, anaknya Aidit. Nah Aidit itu tuh nama aslinya itu, dan Aidit nama aslinya itu Ahmad ya. Ahmad, bapaknya namanya Abdullah, bapaknya namanya Ismail. Jadi Ahmad bin Abdullah bin Ismail Aidit, dan anaknya itu Ilham juga marganya Balawi, itu marganya Aidit. Nah terus versinya Robito Alawiyah dan Aidit itu tuh dibawa ke Jakarta karena orang tuanya meninggal diasuh sama bibinya. Tapi waktu tahun 65, waktu Dan Aidit ditangkap, bapaknya sama ibunya ada, dan anaknya cerita kakek gua sama nenek gua ngeliat bapak gua tuh ditangkap sama tentara 3 orang. Ada kok ceritanya di YouTube ya, kalau nggak salah yang cerita Muhammad AR gitu, dan dia cerita berdasarkan manuskrip yang dia ituin. Jadi nggak sembarangan ngarang cerita, bukan hoak, ini bukan hoak. Jadi versinya Robito Alawiyah sama versinya wartawan Republika sama Kompas tuh beda. Nah sekarang gini, cara kita mengetahui versi yang bener mana, yang salah mana, gampang. Gini loh, kalau misalnya ada orang Bani Alawi nikahin janda yang udah punya anak, dan anak itu dikasih marga nama bapak tirinya, itu nggak mungkin banget, serius deh, nggak mungkin banget. Karena dia bener-bener nggak bermutabah sama Rasulullah. Batal dia kalau ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, batal dia kalau ngaku-ngaku zuriat Nabi, karena dia tuh nggak bermutabah sama Rasulullah, dan dia nggak ngikuti sunnahnya Rasulullah. Waktu itu kan bener kan, Rasulullah pernah sayang sama satu anak angkatnya namanya Zaid bin Harisah kan. Waktu itu saking sayangnya Rasulullah namain dia itu jadi Zaid bin Muhammad. Akhirnya turun ayat, dan akhirnya juga di surat Al-Ahzab ayat berapa gitu, satu-satunya sahabat Rasulullah yang disebutin namanya itu ya Zaid itu. Jadi waktu itu pas Zaid itu udah cerai dengan Zainab, Rasulullah disuruh nikahin Zainab, bekas istri Zaid itu. Jadi gini loh, bekas istri anak angkat itu boleh dinikahin, dan anak angkat itu nisbat nama bapaknya gitu loh. Nah kalau menurut gue ini sih RA yang bohong, serius deh. Nggak mungkin lah anak tiri dinamain marga. Misalnya gue nih kawin sama janda gitu, terus jandanya anaknya gue kasih marga Rahman, ya nggak mungkin lah, orang bukan anak gue kok gitu.
Nah hebatnya Islam tuh di situ, ya nasab ya nasab. Makanya kata Rasulullah, kalau misalnya seorang anak menisbatkan nasab ke bukan nama bapaknya, ya pesan lapak di neraka. Karena Rasulullah udah tahu bakal ada kejadian kayak begini. Nah, ya, makanya lu jangan sering-sering nuduh orang dikit-dikit PKI, dikit-dikit PKI. Totonya yang PKI ini dengkotnya dari kelompokan lu sendiri, dari klan lu sendiri, dari ini lu sendiri. Ada yang bilang, wah lu PKI lu, entah kalau ketemu gue gorok lu leher lu. Anjing dalam mati gua. Kagak lah, yang PKI itu lu, gembongnya PKI lu tuh lu. Semua yang bikin kekacauan di negara gue tuh lu. Makanya Pak Kiai Fuad itu bilang, ini urusan nasab ini urusan penting. Soalnya apa ya? Lu ngaku-ngaku jualan Nabi buat mengintervensi orang-orang pribumi biar tunduk sama lu, entah lu berontak, entah lu ini apa segala macam, entah lu ngedirin negara khilafah. Sekarang kan akhirnya dibongkar sama Allah. Lu ngomong pemerintah banyak korupsinya, inilah apalah segala macam, nggak bener ngejalanin pemerintah. Lalu sendiri di dalam badan lu sendiri, Bung Lubis 212 ngebongkar ini semuanya kan. Semuanya pecah, berebutan, gagal berebutan duit. Belum jadi negara aja lu udah berebutan duit, udah korupsi. Gimana lu udah bikin negara, gimana lu nguasain negara gua. Habis negara gua dipecah belah sama lu semuanya. Ntar kan bisa perang semua nih. Orang Sumatera perang sama orang Jawa perang sama Kalimantan, Kalimantan perang sama Sulawesi, Sulawesi perang sama orang Papua, Papua perang lagi sama orang Jawa perang lagi. Ribet urusannya. Makanya itu sekarang nih Gus Fuad, Kiai Imad, apa segala macam itu tuh sangat sayang sama umat-umat Indonesia. Coba bayangin aja, kalau lu misalnya terus-terusan ngikutin kejadian kayak begini, entah kalau misalnya kejadian kayak di Timur Tengah, entah kalau kejadian kayak di Rohingya kayak gimana? Kita negara lagi enak-enak kayak begini, tiba-tiba perang, nggak enak, perang nggak enak, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan nggak enak. Tanya lo orang yang perang, pengennya apa? Pengennya itu damai. Sekarang negara damai, udah jangan diusik-usik lah. Sekarang negara kita udah damai, udah ingat segala macam. Masalah korupsi ntar bakal hilang sendirinya kok dengan sistem. Ya, maaf aja nih gue agak-agak emosi. Kesel gue dibilang PKI, anjing. Dia sendiri ternyata dedengkotnya PKI itu dari dia. Partai komunis yang ada di Yaman itu, yang itu ya kan, Asegaf. Banyak lah sekarang. Sekarang udah lah, nggak usah framing, nggak usah fitnah sono, nggak usah fitnah sini, fitnah gua keturunan apalah, keturunan dajjal lah, apalah segala macam. Udah sekarang stop framing, ya. Tinggal dua doang opsi kan. Buktiin, ya, tesis itu. Kedua tes DNA. Susah amat sih tes DNA. Bapak Mario Teguh aja dengan gentlenya berani tes DNA. Masa lu nggak berani? Masa lu kalah sama Bapak Mario Teguh? Belajar sama Pak Mario Teguh, gentle. Apapun hasil akhirnya, dia dengan besar hati kan, ya kan. Makanya maling jemuran itu lebih susah deteksi daripada maling nasab. Jadi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, nggak bisa lagi ditawar-tawar Jone, apalagi sama PKI.